Halo sahabat cerdas, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 2 yaitu zat tunggal dan campuran dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5. Materi. Masih ingatkah kalian apa itu materi? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki volume maupun massa disebut materi. Materi dapat berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Penggolongan materi. Materi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama zat tunggal, yang kedua yaitu zat campuran. Materi yang berupa zat tunggal dapat berupa unsur maupun senyawa. Sedangkan materi yang berupa zat campuran dapat berupa campuran homogen maupun campuran heterogen. Zat tunggal atau zat murni. Zat tunggal merupakan materi yang tersusun oleh satu jenis zat saja. Jenis zat tunggal ada dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Contoh zat tunggal misalnya air, emas, perak, dan gula. Zat tunggal yang berupa unsur. Unsur adalah jenis zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lebih sederhana lagi melalui reaksi kimia. Ada tiga jenis unsur, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Contoh unsur logam misalnya perak yang memiliki simbol Ag, besi yang memiliki simbol Fe, emas simbolnya Au, platina simbolnya Pt, nikel simbolnya Mi, tembaga simbolnya Cu, serta seng simbolnya Zn. Contoh unsur non-logam misalnya fluor yang memiliki simbol F, yodium dengan simbol I, hidrogen dengan simbol H berupa gas, dan gas nitrogen yang simbolnya N. Contoh unsur semi-logam atau metaloid. Misalnya silikon simbolnya Si, germanium simbolnya Ge. Selanjutnya, zat tunggal yang berupa senyawa. Senyawa adalah jenis zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yang berbeda. Atau dengan kata lain, senyawa tersusun oleh beberapa unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contohnya, yang pertama senyawa garam atau NaCl yang tersusun dari unsur natrium dan klorin. Yang kedua, senyawa air atau H2O yang tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Yang ketiga, senyawa gula atau C6H12O6 yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Zat campuran. Zat campuran merupakan materi yang tersusun oleh dua atau lebih jenis zat tunggal. Ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen, yaitu campuran zat-zat yang tercampur secara sempurna. Yang kedua, campuran heterogen.
campuran zat-zat yang tercampur secara tidak sempurna. Ciri-ciri campuran. Yang pertama, campuran tersusun oleh dua atau lebih unsur atau senyawa, di mana unsur atau senyawa ini adalah jenis dari zat tunggal. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya kembali tanpa melalui reaksi kimia. Yang ketiga, campuran tidak membentuk zat baru. Yang keempat, campuran masih membawa sifat dari zat penyusunnya. Yang kelima, perbandingan zat penyusun dari campuran tidak tetap. Dan yang keenam, zat penyusun dari campuran dapat dilihat. Yang pertama, campuran homogen, yaitu campuran di mana zat penyusunnya dapat tercampur secara sempurna. Contohnya, sirup, di mana sirup adalah campuran dari air, sari buah, pewarna, dan gula yang tercampur secara sempurna, sehingga kita tidak dapat membedakan mana itu air, sari buah, pewarna, dan gula pada sirup. Yang kedua, air teh manis yang disaring. Air teh manis ini adalah campuran dari air, warna teh, dan gula. Yang ketiga, larutan garam merupakan campuran dari air dan garam. Yang keempat, udara. Udara di sekitar kita merupakan campuran dari gas hidrogen, oksigen, helium, nitrogen, dan jenis gas lainnya. Yang kelima, logam perunggu. Logam perunggu merupakan campuran dari logam tembaga dan timah. Dan yang keenam, logam emas putih. Emas putih merupakan campuran dari emas, tembaga, dan perak. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran di mana zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna, sehingga kita dapat membedakan zat-zat penyusun pada campuran heterogen. Contohnya, yang pertama, campuran air dan minyak. Antara air dan minyak tidak akan tercampur sempurna, sehingga pada campuran air dan minyak kita masih dapat membedakan mana itu air dan mana itu minyak. Yang kedua, campuran air dan kopi. Pada minuman kopi tersebut akan menyisakan endapan kopi di dasar gelas. Yang ketiga, campuran air dan pasir, di mana pada campuran air dan pasir akan menyisakan endapan pasir di bawah gelas. Yang keempat, es teh. Es teh merupakan campuran dari minuman teh dan es batu, di mana kita masih dapat membedakan mana itu es dan mana itu teh. Yang kelima, adukan semen, pasir, dan kerikil. Yang keenam, adonan bakwan. Pada adonan bakwan, kita masih dapat melihat potongan-potongan sayuran pada adonan tersebut. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai zat tunggal dan campuran. Sekian dan terima kasih.